Sempat koma dan menjalani perawatan di rumah sakit selama sehari, seorang pesilat berusia 18 tahun di Banyuwangi akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya karena mengalami pendarahan otak pada Senin pagi. Pihak keluarga melaporkan peristiwa yang menimpa korban kepada polisi karena merasa ada yang janggal atas kematian korban. Korban tak sadarkan diri setelah mengikuti ujian kenaikan tingkat di salah satu organisasi perguruan silat. Abdul Somad, ayah kandung dari Rizky Saputra, remaja berusia 18 tahun, asal Kelurahan Pengantigan, Banyuwangi ini, tak kuasa menahan kesedihan setelah mengetahui anak sematawayangnya tersebut dibawa ke kamar jenazah RSUD Belambangan pada Senin pagi. Korban yang masih duduk di bangku kelas 2 SMK itu meninggal dunia setelah sehari sebelumnya menjalani perawatan di rumah sakit karena koma. Korban pingsan sepulang mengikuti ujian kenaikan tingkat di salah satu organisasi perguruan silat di Desa Ketapang, Banyuwangi pada Sabtu malam. Karena merasa ada yang janggal atas kematian korban, keluarga memilih melaporkan peristiwa yang menimpa korban kepada pihak kepolisian. Terlebih, rekan maupun pihak perguruan silat hanya memberikan keterangan simpang siur atas penyebab mengapa korban pingsan. Hasil pemeriksaan tim medis, korban tewas disebabkan pendarahan di otaknya. Pihak keluarga juga sempat melihat adanya lebam di dada korban. Menindaklanjuti tewasnya korban, tim unit Reskrim Polsek Kalipuro langsung melakukan upaya penyelidikan, termasuk melakukan olah TKP di area persawahan yang diindikasi menjadi lokasi korban dan rekan-rekannya melakukan ujian kenaikan tingkat. Dari hasil olah TKP sementara, diketahui ada 4 pos ujian kenaikan tingkat yang harus dilalui korban. Korban pingsan saat melakukan ujian di pos 4 yang menjadi pos terakhir pada ujian kenaikan tingkat sabuk pencak silatnya. Pamitnya berangkat itu kegiatannya apa? Ya silat, pamitnya berangkatnya silat, kemudian untuk menempuh naik tingkat sabuk. Gitu ya. Terus tempatnya di mana itu? Di Ketapang. Ketapang Jalan Lingkar. Ketapang Jalan Lingkar. Selama berapa hari itu? Dari Sabtu masih belum. Dari sore dia berangkat, pagi orang tua disusul ya. Bagaimana pertanggungjawaban dari pihak? Ya. Kenapa kok sampai seperti itu? Kan kita butuh kronologinya, kan gitu. Karena nyawa nggak bisa kembali lagi, anak kita kan gitu. Itu aja. Sudah laporan ke pihak kepolisian? Sudah. Tidak ada. Jadi informasi awal kalau penganiayaan tidak ada. Jadi ini pas dia latihan. Nah, informasi dari kegiatan ini ada latihan gerakan-gerakan atau pemanasan. Kemudian juga ada istilahnya sparring. Sparring itu latihan antara satu orang melawan satu orang. Seperti itu. Intinya bahasanya di mereka adalah sparring. Jadi latihan. Terkena pukulan begitu? Untuk informasi awal tidak ada yang menjelaskan bahwa korban ini mendapatkan pukulan atau apa, tapi memang sedang menjalani latihan sparring gitu ya. Hasil pemeriksaan dokter gimana? Untuk pemeriksaan dokter kami juga belum membaca karena belum dikeluarkan secara resmi, tapi informasi saya juga belum bertemu langsung dari informasi ada pendarahan di otak. Langkah lain Pak? Langkah selanjutnya? Untuk dari kejadian itu setelah kami mendapatkan laporan, kami langsung mencari informasi terkait hal tersebut. Setelah dapat keterangan, kami melakukan cek TKP dan saat ini masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang ada di saat kejadian. Sementara itu, setelah menjalani pemeriksaan medis di rumah sakit, jenazah korban langsung dibawa pulang ke rumah duka untuk dimakamkan. Keluarga meminta kepada pihak kepolisian segera mengusut kasus ini untuk mengetahui terkait penyebab pasti korban pingsan hingga akhirnya meninggal dunia. Tim Liputan JTV Banyuwangi.